Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Catherine Olivia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1A NPM A1C024020. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semuanya. Selamat menyaksikan! Nah, untuk materi yang pertama di sini ada konsep dasar manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berkenaan dengan bagaimana kurikulum dan pembelajaran dirancang, dilaksanakan, dikendalikan atau dievaluasi dan disempurnakan oleh siapa, kapan, dan lingkup mana. Manajemen kurikulum juga berkaitan dengan siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum. Selanjutnya ada hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan yang dirumuskan oleh pengembangan kurikulum, lalu kemudian menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum, terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang selanjutnya membentuk sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran inilah yang menjadi pedoman guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar di dalam kelas. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah, tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan murid. Kurikulum berhubungan dengan isi ataupun materi yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga ada perencanaan kurikulum dan pembelajaran. Pertama ada perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada siswa. Yang kedua ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, waktu pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran serta sebagai bahan evaluasi dan juga kontrol dalam menyusun program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dan kurikulum disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, yaitu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP ini mencakup yang pertama ada data sekolah mata pelajaran dan kelas semester, yang kedua ada materi pokok, yang ketiga alokasi waktu, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi dan metode pembelajaran, yang keenam media, alat, dan sumber belajar, yang ketujuh langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang kedelapan yaitu penilaian. Selanjutnya tujuan perencanaan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, yang kedua sebagai pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum, yang ketiga mengetahui siapa saja yang terlibat, yang keempat merupakan gambaran kurikulum yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Materi yang keempat yaitu pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran. 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum yaitu yang pertama, pemerincian materi pelajaran. Yang kedua, pembagian materi pelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga, pengembangan mekanisme hubungan antara materi pelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tujuan pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran ini adalah untuk membantu pendidikan mencapai tujuan pendidik agar lebih mudah dilakukan melalui penyesuaian-penyesuaian.
Pengorganisasian ini dapat dilakukan untuk mata pelajaran jenjang pendidikan, konten atau isi pelajaran, kompetensi, dan jenis pengorganisasian tiap-tiap kurikulum. Hal ini memberikan petunjuk bahwa pertimbangan ketika melakukan pengembangan kurikulum harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan setiap jenisnya untuk meminimalisasi efek negatif yang ada atau mungkin ada dalam pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Yang terakhir yaitu materi mengenai manajemen evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi kurikulum. Pendidikan nomor 159 tahun 2014 menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana sistematis, sistemik dalam mengumpulkan dan mengelola informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum yang dilakukan melalui pendekatan strategi dan model evaluasi kurikulum, sesuai tujuan dan sasaran evaluasi. Evaluasi kurikulum ini dilakukan terhadap pengembangan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak kurikulum. Yang kedua atau yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian pembelajaran yaitu proses sistematis meliputi pengumpulan informasi atau angka deskripsi dan verbal, analisis interpretasi informasi. Untuk membuat keputusan ini dibuat oleh beberapa orang, yaitu yang pertama pendidik atau internal. Direncanakan dilakukan pendidik saat proses pembelajaran. Yang kedua, satuan pendidikan atau internal. Serta yang ketiga, penilaian pencapaian SKL atau sebagai dasar pertimbangan kelulusan dilakukan oleh pemerintah atau eksternal sebagai pengendali mutu. Itulah tadi penjelasan materi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman mengisi link evaluasinya ya.